hingga nggak terserang penyakit males. Kata-kata itu teringat tawa motivasi kan ya saat dari dulu di Bogor. Kalau lu cuma ngejalanin wajib doang, iya lu nggak punya tameng. Ketika males datang, udah lu ninggalin wajib. Di situ aneh yang bikin aneh tuh pengen nyoba, penasaran kayak sholat sunnah, istikharah, tasbih, kayak gitu sah. Motivasi juga. Berarti kalau misalnya kita ngejalan yang wajib, pasti yang wajib bakalan ketinggalan nantinya kalau ada malesnya, gitu kan? Bukan ketinggalan lagi, bisa jadi hilang ya. Bisa jadi hilang atau udah. Karena sifat malas itu saya benar-benar tuh. Artinya setan itu akan menyerang kita terus. Iya. Serangan setan terus-terusan kepada kita, sedangkan kita nggak meningkatkan diri. Iya. Gimana sih? Lagi kuat nih 5 waktu set. Udah gue 5 waktu aja gitu. Lagi kuat, terus Lagi kuat. Iya, cuman setan kan nimpukin mulu. Seandainya nih, kan menurut ilmu Ibnu Hajar aja, batu aja bisa bolong kan sama air yang lemah. Setan memang nimpukinnya pelan-pelan, pluk. Banyak ya. Ya cuman terus-terusan. Berkali-kali. Ya jebol lama-lama. Kalau jebol satu mau gimana? Gitu. Tapi kalau misalnya 5 ini dibentengin lagi. Wah, kurang bentengnya, benteng lagi. Kurang bentengnya, benteng lagi. Akhirnya ditimpukin pakai batu, benteng ketiga doang. Jauh. Ya kan? Dia masih malas nih, ada benteng 2. Iya. Terus wah, benteng 1. Udah benteng 1, udah alarm harusnya ente. Nambah lagi, naik lagi benteng 2 gitu harus mah. Pokoknya jangan sampai setan itu masuk ke dalam ranah Yang udah face to face. Dia cukup tok di benteng 1 depannya aja udah. Itu udah paling akhir. Gitu. Artinya gini. Jangan sampai dalam hidup ini nggak ada sama sekali sunnah yang dilaksanakan. Itu sunnah yang dilaksanakan itulah yang menjadi benteng pertama. Artinya gini, dalam keadaan males ente masih melaksanakan sunnah, berarti itu benteng pertama ente. Ya, jangan sampai itu dihilangin gitu. Itu dalam keadaan males banget ya. Kalau dalam keadaan rajin banget, nambah dong. Jangan tok cuman qobliyah badiah. Ya, sebab badiah mah ada, badiah mah padiah. Badiah itu. Ya, maksudnya qobliyah badiah kan maksudnya jangan cuman qobliyah badiah, kan ada sholat duha, ada tahajud, ada ngaji, ada baca Quran, ada sodako. Ya, apalagi banyak amalan-amalan yang lain yang harus dilaksanakan buat ngebentuk benteng-benteng berikutnya yang setan itu sulit kayak gitu. Jadi kenapa para ulama itu nggak dia biasa aja, maksudnya dia keyakinan insya Allah dia mah nggak bakalan ninggalin kewajiban gitu, karena dia juga udah membekali diri dengan benteng-benteng yang panjang, Sunnah-sunnah itu. iya, sunnah-sunnahnya banyak, sehingga dia juga udah siap gitu. Ya, yang harus kita ingat, setan nyerang kita itu bukan waktu tertentu, tapi setiap waktu. Lagi begini aja kan bisa dimasukin setan. Nah, kita ngerasa aman kan udah salah. Itulah awal mula ketawanya setan. Udah mulai aman dia nih. Kayak gitu. Udah digulung sama setan. Digulung nggak? Solusinya gimana Sat? Kalau kita ini mau ngebentengin, lu masih merasa malas, itu masih kuat Sat. Masih kalah merasa malas. Itulah yang aneh bilang, jangan sampai face to face. Kita ini udah mau bentengin nih, tapi Belum dimulai berarti. Belum punya benteng. Dipaksain, apalagi nggak ada benteng, harus dipaksain. Iya, itu emang belum Mikirnya itu kehancuran, mikirnya itu
kemelaratan. Mikir itu susah. Supaya kita itu mau ngebangun benteng pertama. Memang ngebangun benteng pertama juga rada berat. Gitu. Cuman harus dipaksain sehingga membentuk kebiasaan. Udah membentuk kebiasaan, aman, bagus. Bentuk lagi benteng kedua. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau udah nyampe face to face ke area wajib, hati-hati, alarm keras itu, bener-bener harus dipaksain gitu. Kalau aneh pribadi, ketika aneh udah sampai dalam fase begitu, takut, aneh sendiri takut apa? Ya takut kafir, ya kan? Atau takut munafik, cuman ngerjain sholat maghrib sama isya doang, sholat yang lainnya bolong. Munafik, udah itu ceramah lagi, udah itu ngajar. Ya. Itu dia tuh, yang hati-hati. Itu mati tuh kamera. Enggak. Alarm. Enggak, gini lah. Kita memahaminya jangan makanya nih. Malas itu ditimbulkan karena ancaman Allah ente anggap itu setelah mati. Entahlah, neraka itu urusan gampang belakangan. Sering tuh orang kayak gitu. Sehingga dia ngerasa aman dan ngerasa jauh aja gitu Kan dari belum mati ya? siksa. Iya, gue belum mati. Bener, ada orang yang mau ibadah kalau tunggu tua loh. Ya, ada mati ya. Iya, atau dia masih punya duit banyak, atau dia masih punya pekerjaan yang oke. Kata dia, ini dalilnya manfaatin dulu bro, masa muda. Iya, dulu begitu. Ya kan? Iya, begitu semuanya. Hampir semua begitu. Jadi, tar aja lah ibadah mah tunggu tua gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena orang menyangka seolah-olah hukum Allah berlaku ketika dia mati. Hukum Allah berlaku itu ya ketika nanti hari kiamat atau matilah. Iya, mati. Kalau ini mah nggak berlaku hukum Allah nih. Tapi biasanya orang yang kayak gitu ya, dia ngeyakinin hidupnya itu besok masih hidup tadi. Masih hidup. Ya pasti kan tadi yang dia bilang, karena dia meyakini hukum Allah itu berlaku ketika mati doang. Sebelum mati mah belum berlaku. Kalau secara batinnya ya, kalau menurut aneh, kalau ditanya, enggak lah Allah ada gitu, tapi nggak pernah sholat gitu. Kalau ditanya Allah ada. Lu percaya Allah sih? Ya percaya begitu. Ya secara mulut nggak bisa. Ya kan? Surah Al-Fajr Ustaz. Ya kalau dikasih rezeki ya kan dimuliain Allah. Iya begitu. Ya. Kalau itu apa namanya masih syukur kadang-kadang ingat Allahnya. Ini mah kadang-kadang dapat rezeki mah benar-benar lupa sama sekali. Nah, jadi ini juga menjadi tolak ukur kita bahwasanya kita jangan sampai ke situ. Ya, kalau orang bisa begitu, nggak menutup kemungkinan kita juga bisa begitu, ngerasa aman. Ya kan, ngerasa aman, kayaknya jauh lah namanya azab mah gitu. Tsunami apalagi ya? Nggak deket lah. Ntar dulu lah, masih yang dekat laut no, yang harusnya banyak istighfar. Gue masih jauh sama laut. Akhirnya ada musibah yang di Palu, tsunami di tengah-tengah ngegulung rumah. Kadang-kadang gitu. Nah, makanya kalau aneh pribadi meyakini ketika aneh udah nggak melakukan kewajiban, itu benar-benar hukuman Allah nyata di depan mata bentar lagi. Kalau aneh meyakininya, sehingga ada ketakutan dalam diri aneh ketika aneh cukup puas dan aman di tok sholat 5 waktu doang. Ada ketakutan bukan neraka, urusan nanti neraka mah. Ketakutannya aneh ditimpa hari ini ataupun besok.
gitu. Itu yang kurang dipahami sama orang-orang memahaminya nanti setelah mati, sehingga dia ketika mendapatkan kecelakaan dia yakini ya ini mah kecerobohan gua, nggak pernah sama sekali nyinggung Allahnya, padahal lu lagi ditegur sama Allah ya. Ketika dia lagi ditipu, ya ini emang salah gua, atau ente nyalahin orang, ini gara-gara dia nih. Sering tuh banyak. Ya, apa yang menimpa ente berupa keburukan nggak pernah sama sekali dikaitkan dengan Allah. Kenapa? Karena paham ente ya yang mengatakan hukum Allah itu ya berlaku nanti ya setelah mati. Masih hidupnya ya ntar aja lah. Disitulah aneh semangat dalam mempelajari tauhid. Kesalahan manusia adalah dengan mengira bahwa Allah itu seperti nggak ada, padahal Allah itu nyata, zahir wal batin, nyata ya, ada di tengah-tengah kita. Dia merhatiin kita, entah kita nanti pulang mau ngapain, bangun tidur ntar juga kita belum tentu hidup. Ke arah situ sebenarnya. Makanya benar para ahli thariqah meyakini bahwa hidup dia itu seolah-olah besok terakhir, sehingga dia giat untuk ibadah gitu. Males itu ditimbulkan karena itu. Sebenarnya kalau mau ditelusurin lagi tentang tauhid,